Perkenalkan, nama saya Ciko Divariani dengan NIM D1C224062. Di sini saya akan membahas mengenai materi getaran, di mana pengertian dari getaran itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda atau sistem di sekitaran titik kesetimbangannya. Getaran ini memiliki karakteristik, di mana karakteristik yang pertama itu ada amplitudo. Amplitudo adalah jarak maksimum perpindahan benda dari titik kesetimbangannya. Semakin besar amplitudo, semakin besar jarak yang ditempuh benda selama satu siklus getaran. Satuan amplitudo biasanya dinyatakan dalam satuan meter atau sentimeter. Yang kedua itu ada periode, atau yang sering dilambangkan dengan T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus getaran lengkap. Satu siklus getaran adalah gerakan bolak-balik lengkap dari titik awal hingga kembali ke titik awal. Satuan periode biasanya dinyatakan dalam detik atau sekon. Yang ketiga itu frekuensi, atau yang dilambangkan dengan F. Frekuensi adalah jumlah siklus getaran yang terjadi dalam satu detik. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin cepat getarannya. Satuan frekuensi biasanya dinyatakan dalam Hertz atau Hz, di mana 1 Hz sama dengan 1 siklus per detik. Yang keempat itu ada fase. Fase menunjukkan posisi benda pada waktu tertentu dalam siklus getaran. Fase biasanya dinyatakan dalam radian atau derajat. Fase awal adalah posisi benda pada saat T itu sama dengan 0, karena dia tidak bergerak. Fase yang penting untuk memahami hubungan antara dua getaran yang berbeda. Contohnya nih, mari kita bayangkan sebuah bandul yang berayun. Sebuah bandul yang berayun. Amplitudo itu adalah jarak maksimum yang dicapai bandul dari posisi diamnya. Periode, waktu yang dibutuhkan bandul untuk menyelesaikan satu ayunan lengkap dari titik tertinggi ke titik terendah dan kembali lagi ke titik tertinggi per ayunan. Yang terakhir itu frekuensi, jumlah ayunan lengkap yang dilakukan bandul dalam satuan detik. Berapa jumlah ayunan sampai benar-benar berhenti, dan berapa jumlah detiknya. Rumus dari getaran ini adalah T sama dengan T kecil per N. T besar itu adalah periode, sama dengan T kecil itu adalah waktu, per N. N itu adalah banyaknya getaran. Kalau dalam bandul adalah banyaknya ayunan. Nah, kalau untuk mencari frekuensi, F sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Kita kembali ke contoh soal. Nah, di sini kita akan ngebahas contoh soal yang pertama, yaitu sebuah bandul sederhana bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 20 detik. Hitunglah frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Frekuensi itu banyaknya getaran dibagi dengan waktu, atau rumusnya itu sama dengan F sama dengan N per T. N itu tadi banyaknya getaran ya. 50 getaran itu dibagi dengan 20 detik, dapatnya 2,5 Hz. Contoh soal yang kedua. Sebuah bandul sederhana berayun dengan periode 2 detik. Berapakah frekuensi getaran bandul tersebut? Jawabannya, F sama dengan 1 per periode. Maka, frekuensi getaran bandul adalah, untuk mencari frekuensinya, kita menggunakan rumus 1 per periode, di mana itu 1 per periodenya adalah 2 detik. 1 dibagi dengan 2 detik sama dengan 0,5 Hz. Contoh soal yang ketiga.
Sebuah getaran menghasilkan frekuensi 40 Hz. Periode getarannya adalah jawaban. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan rumus. Rumus dari yang frekuensi tadi adalah F sama dengan 1 per periode. Sekarang yang diketahui itu adalah frekuensinya. Yang tidak diketahui adalah periodenya. Maka rumusnya adalah periode sama dengan 1 dibagi dengan frekuensi. Periode sama dengan 1 dibagi dengan 40 Hz. Maka jawabannya adalah 0,025 detik. Halo teman-teman dan ibu guru sekalian, perkenalkan nama saya Indah Indrayani Broginting dengan NIM D1C224052. Saya dari Prodi Teknik Pertanian dan di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian gelombang dan saya akan memberikan contoh soal-soal dari gelombang tersebut. Pengertian gelombang itu adalah getaran yang merambat membawa energi tanpa memindahkan medium secara permanen. Gelombang terdiri dari osilasi atau getaran yang berulang-ulang dalam satu medium atau di ruang hampa. Jenis-jenis gelombang itu ada dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu memerlukan medium, misalnya seperti udara, air, tanah untuk merambat. Contohnya itu seperti gelombang bunyi, gelombang air, gelombang pada tali. Dan itu bisa juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal atau getaran medium tegak lurus terhadap arah rambatan, contohnya gelombang pada tali. Gelombang longitudinal adalah getaran medium searah dengan arah rambatan, contohnya gelombang suara. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik, itu adalah yang tidak memerlukan medium, dapat merambat di ruang hampa, contohnya gelombang radio, sinar X, sinar inframerah, cahaya tampak. Dan gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal. Karakteristik gelombang itu salah satunya yaitu panjang gelombang, yaitu jarak antara dua titik yang berdekatan di fase yang sama, seperti puncak ke puncak atau lembah ke lembah, satuannya itu adalah meter. Kedua yaitu frekuensi atau F, jumlah gelombang yang melewati titik tetap per satuan waktu, satuannya Hertz, atau 1 Hertz sama dengan 1 siklus per detik. 3. Amplitudo atau A adalah besar perpindahan maksimum partikel dari posisi keseimbangannya. 4 itu adalah periode atau T, waktu yang diperlukan untuk satu siklus penuh. Hubungannya dengan frekuensi adalah T atau T kurang 1 per F. F itu adalah frekuensi. 5 itu kecepatan gelombang atau V. Kecepatan rambat gelombang rumusnya itu adalah V kurang panjang gelombang dikali frekuensi. Rumus-rumus penting di dalam gelombang itu ada 3, yaitu salah satunya 1 rumus kecepatan gelombang atau sama dengan Pi dikurang panjang gelombang dikali frekuensi, di mana V-nya itu adalah kecepatan gelombang dan satuannya meter per sekon. Delta itu atau panjang gelombang, satuannya meter. F itu frekuensi, satuannya Hertz. Rumus kedua yaitu rumus untuk gelombang mekanik atau di tali atau pegas, di mana rumusnya itu V kurang akar gaya tegangan tali per massa persatuan panjang tali, di mana V
kecepatan gelombang dengan satuan meter per sekon, dan F-nya adalah gaya tegangan tali atau satuannya Newton, dan massa persatuan panjang tali itu satuannya kilogram per meter. Rumus ketiga itu adalah rumus energi gelombang atau untuk gelombang mekanik, di mana rumus yang ada yaitu E kurang 1/2 mw pangkat 2 dikali A pangkat 2, di mana E itu adalah energi dengan satuan Joule, dan M itu adalah massa dengan satuan kilogram, dan W itu kecepatan sudut atau radius per sekon dengan satuan radius per sekon, dan A itu amplitudo dengan satuan meter. Di sini saya akan melanjutkan contoh-contoh soal dari gelombang tersebut. Jadi teman-teman, untuk membahas soal ini kita akan mencari apa yang diketahui terlebih dahulu seperti ini. Seperti ini ya. Diketahui kecepatan gelombangnya atau sama dengan pi 20 meter per sekon, dan frekuensi gelombangnya ini atau disebut dengan F ada 10 Hz. Yang ditanya itu adalah panjang gelombang, atau kita buat tandanya seperti ini ya. Jadi jawabannya, untuk menentukan panjang gelombang itu rumusnya yaitu pi per F, di mana pi-nya 20 meter per sekon per 10 Hz. Per 10 Hz, maka panjang gelombang yang kita dapatkan adalah 2 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 2 meter. Di sini kita akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu dengan soalnya jarak antara dua titik yang berdekatan dengan fase sama yakni 8 cm. Periode gelombangnya dihasilkan sebesar 2 sekon, sehingga cepat rambat gelombangnya adalah. Jadi di sini kita akan membuat terlebih dahulu yaitu yang diketahui. Yang diketahui itu yaitu ada T, yaitu atau periodenya sebesar 2 sekon. Periode ya sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Dan di sini kita tahu panjang gelombangnya itu ada 8 cm. Jadi di sini kita akan mencari yaitu kecepatan gelombang atau V ya. Jadi jawabnya kita buat seperti ini. Jawabnya yaitu V untuk mencari kecepatan gelombang yaitu rumusnya dengan V per P dikali panjang gelombang per periode, atau pi sama dengan panjang gelombangnya ada 8 cm dan periodenya 2 detik.
detik atau sekon. Jadi pi sama dengan 4 cm per sekon. Jadi kecepatan gelombangnya adalah 4 cm per sekon. Di sini kita akan melanjutkan soal yang ketiga, yaitu sebuah tali dipegang 2 orang di bagian ujungnya dan menghasilkan getaran dengan frekuensi 2 Hz. Apabila panjang talinya 5 meter dan kecepatan rambat gelombangnya 10 meter per sekon, tentukan panjang gelombangnya dan periode getarannya. Jadi di sini kita terlebih dahulu akan membuat diketahui sama dengan F-nya atau frekuensi sama dengan 2 Hz. Dan panjang talinya atau L, panjang tali 5 meter, kecepatan rambat gelombangnya atau pi, kecepatan gelombangnya 10 meter per sekon ya. Terus kita buat itu yang ditanya. Yang ditanyakan itu panjang gelombangnya, atau kita buat tandanya aja ya. Panjang gelombang, periodenya. Jadi kita akan membuat jawabnya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari panjang gelombangnya, kita akan dapatkan rumus seperti ini. Pi kecepatan gelombang per frekuensinya F. Berarti dengan kita ketahui pi-nya 10 meter per sekon per frekuensinya 2 Hz. Jadi hasilnya itu 5 meter. Jadi panjang gelombangnya 5 meter ya. Dan selanjutnya kita mencari ini T sama dengan 1 per F sama dengan setengah atau 0,5 detik. Dan dari sini kita akan mendapatkan panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombangnya 5 meter dan periodenya atau T 0,5 detik. Inilah contoh soal nomor 3. Sekian contoh soal, dan ini contoh soal 1 dan 2. Sekian contoh soal dari saya. Terima kasih.